Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, Pak. Pagi, Pak. Siap. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat rekan-rekan angkatan 10 kelompok 2. Mohon maaf ini baru baru bisa sekarang berjumpa nih karena beberapa hal kemarin agak sulit untuk ditinggalkan kegiatan bersama pimpinan. Namun saya juga kaget ternyata eh, besok itu eh, seminar ya Mbak Naila ya. Betul, Pak. Waduh, nggak terasa ya. Jadi besok eh, kita akan sama-sama mengikuti seminar rancangan aktualisasi yang sudah teman-teman susun. Jadi ini udah H-1 aja nih ya. Saya pas dikasih tahu Mas Agus, waduh. Nah untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk simulasi kembali ya, simulasi supaya mendapatkan gambaran begitu, supaya lebih mempersiapkan diri juga untuk acara seminar rancangan aktualisasi besok. Jadi kita bermain peran saja ya, bermain peran. Jadi saya memperhatikan saja, saya mencermati saja. Nah, untuk sesi pertama ini, untuk sesi pertama ini penyajinya Mas Adrian ya, penyajinya Mas Adrian. Kemudian eh, mentornya Mbak Sisil, mentornya Mbak Sisil. Kemudian pengujinya Mbak Sania ya, pengujinya Mbak Sania. Dan moderatornya Mbak Oktiva ya. Ya dicatat ya. Di, jadi saya ulang, penyajinya Mas Adrian, mentornya Mbak Sisil, kemudian pengujinya Mbak Sania, Mbak moderatornya Mbak Oktipa. Nah ini nanti eh, tentunya kalau Mas Adrian ini sebagai penyaji, yang mentornya mohon memperhatikan betul apa yang disampaikan penyaji, karena seakan-akan mentor ini adalah pimpinan, jadi tahu persis apa yang disuguhkan oleh Mas Adrian selaku peserta di seminar begitu ya. Jadi silakan nanti disampaikan informasi tambahan atau penguatan oleh Mbak Sisil. Nah, moderator jadi nanti urutannya membuka, kemudian mengucapkan selamat datang kepada penguji dan mentor, kemudian mempersilahkan Mas Adrian untuk mempresentasikan. Selesai Mas Adrian mempresentasikan, kemudian moderator mempersilahkan dulu mentornya ya, mempersilahkan mentornya, barangkali ada penguatan yang ingin disampaikan, kemudian nanti baru penguji dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, masukan kepada Mas Adrian ya. Waktunya dari sekarang, Mas Adrian sudah bikin PowerPoint-nya belum, Mas? Sudah, Pak. Kebetulan sudah bikin PowerPoint-nya, jadi sambil bisa mempraktekkan, waktunya kan 20 menit tuh untuk seminar, jadi biar ketahuan dalam 20 menit itu sudah akan seperti apa Mas Adrian presentasi. Silakan Ibu Moderator untuk dimulai. Baik, izin memulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang menghadiri seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Eh, Saya mulai untuk acara pagi ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu Mentor, Bapak Ibu Penguji, serta hadirin sekalian. Untuk memulai, yang pertama adalah mungkin dari Pak Adrian. Silakan untuk Pak Adrian untuk memulai presentasi dari rancangan aktualisasinya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Kiva. Mohon izin untuk share screen, Pak. Sudah terlihat. Share screen saya sudah terlihat. On the Di way saya ya, Mbak? masih loading ya. Iya, on the way, on the way. Baik, mohon maaf atas eh, kata lamanya dalam menampilkan. Saya izin untuk mempresentasikan hasil latsar saya yang berjudul hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul pengembangan dashboard monitoring hasil survei keberhasilan koordinasi layanan PSP
dukungan strategis pimpinan berbasis Google Worker Studio. Berikut untuk outline-nya. Untuk profilnya, nama saya Ardian Gilang Pradista. Saya memiliki jabatan analis kebijakan. Unit kerja saya di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Dan untuk instansi saya di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk uraian jabatan saya yaitu terlaksananya penyiapan bahan substansi, kemudian terlaksananya pendampingan kegiatan Kepala BPOM, dan terlaksananya pemantauan arahan tindak lanjut Kepala BPOM. Untuk role modelnya saya mengambil dari Ketua Tim DSP yaitu Bu Rina Puspitasari atau akrab dipanggil Bu Rina. Jadi di sini beliau menerapkan prinsip berorientasi pelayanan. Beliau juga berintegritas dalam melaksanakan tugas. Kemudian beliau juga memiliki pengetahuan yang luas terkait pengawasan obat dan makanan eh, dalam melaksanakan tugas DSP. Kemudian beliau juga menciptakan suasana kerja yang baik eh, dalam tim DSP sehingga eh, kegiatan yang dilaksanakan di tim DSP itu menjadi harmonis seperti itu. Beliau juga terbuka terhadap pendapat dari tim DSP. Kemudian yang terakhir beliau juga menyesuaikan keadaan jika ada kegiatan kepala BPOM yang tiba-tiba muncul atau tiba-tiba dijadwalkan ulang seperti itu. Berikut untuk isunya, yang pertama tidak efisiennya penggunaan tautan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan DSP Pusakom. Isu yang kedua yaitu belum tersedianya dashboard hasil survei keberhasilan koordinasi pada layanan DSP Pusakom. Dan yang ketiga adalah tidak efektifnya penggunaan sheet dalam pembuatan bahan substansi dan pendampingan pada kegiatan kepala BPOM. Untuk isu yang pertama yaitu eh, terlalu banyak tautan yang digunakan dalam penggunaan pekerjaan sehari-hari di DSP Pusakom. Jadi tautan tersebut itu memiliki fungsi masing-masing yang terkadang membingungkan bagi pegawai DSP, terutama bagi saya yang sebagai CPNS atau pegawai baru. Jadi kalau saya mengisi atau menggunakan link tersebut untuk dampaknya, tim DSP sendiri itu kesulitan dalam mengakses dan mengonsolidasikan data. Kemudian waktu kerjanya juga menjadi tidak efisien dan produktivitas menurun. Untuk unit kerja terkait itu akan berpotensi untuk terlambat dalam koordinasi dengan tim DSP. Terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN-nya, Smart ASN-nya yaitu isu ini tidak sejalan dengan semangat profesionalisme dan penguasaan IT yang menuntut sistem kerja terintegrasi seperti itu. Jadi entrepreneurship, networking, dan eh, pekerjaan itu juga tidak bisa menjadi eh, praktis dan kurang menjampilkan ASN yang cerdas, adaptif, berorientasi hasil. Untuk manajemen ASN-nya, penggunaan tautan ini menjadi menghambat efisiensi kerja dan mengurangi produktivitas dan memperlambat koordinasi antar unit. Selanjutnya yaitu belum tersedianya dashboard eh, hasil survei keberhasilan koordinasi pada layanan DSP Pusakom. Jadi hasil survei keberhasilan koordinasi ini sebenarnya sudah dilakukan survei, namun belum ada integrasi data berupa dashboard. Jadi pada saat audit internal QMS atau Quality Management System, itu tim DSP hanya menyajikan nilainya saja, atau nilai indeks keberhasilan koordinasi. Dan isu ini tuh menunjukkan bahwa evaluasi keberhasilan koordinasi DSP ini belum mengacu pada sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, khususnya pada klausul 9 tentang performance evaluation. Tampaknya tim DSP dapat kesulitan memantau, mengolah, dan menyajikan data hasil survei secara cepat dan akurat kepada unit kerja lain. Untuk unit kerja terkait itu tidak dapat melihat secara langsung tindak lanjut keluhan atau masukan yang mereka sampaikan, sehingga menurunkan kejelasan dan kepuasan koordinasi yang sudah mereka sampaikan. Terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN-nya, jadi Smart ASN ini, dashboard ini merupakan sarana eh, integrasi data yang mendukung keputusan berbasis data atau data driven decision seperti itu. Untuk manajemen asetnya, tanpa dashboard ini, data survei itu tidak tersaji secara terbuka dan real time sehingga menyulitkan monitoring, memperlambat tindak lanjut, serta mengurangi akuntabilitas. Yang terakhir, isu yang terakhir yaitu tidak efektifnya penggunaan sheet dalam penggunaan bahan substansi. Jadi, lembar kerja terkait pembuatan bahan substansi kegiatan dan jadwal pendampingan kegiatan kepala BPOM ini terlalu banyak.
dan hampir mirip seperti itu. Jadi membuat kami mengisi 2 kali seperti itu. Tersebut itu membuat tim DSP kesulitan dalam mencari, melakukan, dan pengisian dan monitoring lembar kerja tersebut. Dampaknya yaitu tim DSP mengalami kesulitan pengolahan dan monitoring data. Kemudian unit kerja terkait itu terdampak dalam keterlambatan memperoleh informasi yang akurat. Terkait Smart ASN, jadi kami itu belum mencerminkan profesionalisme dan penguasaan IT yang menuntut sistem kerja terintegrasi serta lemahnya semangat entrepreneurship dan networking dalam menciptakan solusi kolaboratif dan inovatif. Terkait manajemen ASN, data ini tersebar di banyak sheet, jadi menyebabkan proses konsolidasi ini menjadi lebih lambat dan koordinasi antar unit yang kurang optimal. Untuk analisis isunya, jadi saya menggunakan USG dan saya eh, mendapatkan data ini dengan cara survei kepada tim DSP dan dihasilkan bahwa isu yang kedua itu merupakan isu prioritas. Untuk analisis penyebab isunya saya menggunakan diagram Ishikawa atau fishbone, di mana tulang ikan atau penyebab utama itu yang paling dekat dengan kepala ikan atau masalahnya utama. Yaitu penyebab utamanya itu adalah jadi SDM ini belum terbiasa dalam membuat dashboard hasil survei, tidak ada penanggung jawab khusus integrasi data dan masih mengandalkan laporan manual. Untuk measure-nya yaitu indikator capaian indikator capaiannya itu hanya berupa nilai IKK pada saat audit. Tidak ada dashboard real time, monitoring transparan antar unit itu belum ada. Untuk metodenya, data survei belum diolah menjadi dashboard dan monitoring capaian itu belum sistematis. Untuk machine belum menggunakan platform dashboard dan database itu penyimpanan yang terpusat itu belum ada. Terakhir yaitu material, jadi feedback tindak lanjut survei itu belum terbuka dan update data itu belum konsisten. Gagasan kreatif terkait manajemen ASN, melalui transformasi digital ini dashboard itu dapat mendukung pola kerja yang lebih kolaboratif dan berbasis data. Jadi membantu penerapan sistem merit karena keputusan yang diambil itu dapat diambil secara objektif berdasarkan hasil nyata seperti itu. Dashboard ini juga eh, menjadi sarana pengembangan kompetensi karena ASN itu dapat belajar menganalisis data dan meningkatkan kemampuan digital. Dengan transparansi data dan pelaporan, sistem ini juga memperkuat budaya kerja integritas dan akuntabel, mendukung profesionalisme, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kerja dan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada Smart ASN, daya integritas itu tercermin dari penyajian data yang jujur dan transparan. Sedangkan profesionalisme itu tampak melalui penyusunan dashboardnya yang sistematis dan akurat. Pemanfaatan IT itu ditunjukkan dalam efisiensi penggunaan secara digital dan entrepreneurship terlihat dari inovasi yang berbasis data. Kemudian terakhir yaitu networking, jadi kolaborasi atau koordinasi antar unit itu menjadi lebih kuat. Manfaatnya itu yang pertama bisa untuk penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja DSP. Yang kedua itu dukungan terhadap implementasi sistem manajemen mutu dan kontribusi terhadap kelompok kerja pelayanan publik. Yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu matriks untuk kegiatan yang pertama dan untuk kegiatan yang pertama yaitu berdiskusi dan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan pertama dari kegiatan tersebut yaitu berdiskusi terkait konten dan isu-isu yang ada dalam eh, draft rancangan aktualisasi. Outputnya yaitu draft rancangan aktualisasi untuk nilai berakhlaknya itu ada akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi atau visi misi BPOM yaitu ada visi dan misi nomor 4. Untuk visinya itu terwujudnya sistem terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan misi keempatnya yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk penguatan nilai organisasinya itu adalah terkait dengan pikir. Untuk pikir sendiri, kepanjangannya itu adalah profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, inovatif, dan responsif. Tahapan kegiatan kedua yaitu mengonsultasikan dan berdiskusi terkait draft rancangan aktualisasi yang telah dibuat tersebut.
Outputnya yaitu draft atau dokumentasi hasil diskusi. Untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusinya masih sama yaitu visi dan misi nomor 4. Penguatan organisasinya juga menggunakan pikir. Kegiatan kedua yaitu persiapan alat dan data. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari Google Form ke Google Sheet. Kemudian akan dimasukkan ke Google Looker Studio untuk mendapatkan data secara real time. Outputnya yaitu Google Spreadsheet yang merupakan data mentah untuk dimasukkan di Google Looker secara real time. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi semua nilai berakhlak dapat diterapkan pada tahapan kegiatan ini. Kontribusi dan kontribusi visi misi terhadap organisasinya juga masih visi dan misi nomor 4, dan penguatannya juga masih menggunakan nilai pikir. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menentukan indikator dan format dashboard yang akan dibuat. Untuk outputnya yaitu draft indikator yang digunakan dan format dari dashboardnya. Nilai berakhlak yang dapat diterapkan yaitu akuntabel dan kolaboratif. Kontribusi visi misinya juga masih sama, visi dan misi nomor 4, dan penguatan nilai organisasinya juga masih menggunakan nilai pikir. Kegiatan yang ketiga dan untuk tahapan kegiatan yang pertamanya yaitu membuat dashboard utama di Google Work Studio yang menampilkan hasil survei secara real time, perbandingan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, serta matriks keluhan dan tindak lanjut dari DSP. Outputnya yaitu draft dashboard utama itu berdasarkan data mentah, indikator, dan format. Untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi dan penguatan nilai organisasinya juga masih sama. Tahapan kegiatannya yang kedua yaitu mengatur desain dari dashboard yang sudah dibuat tadi agar dapat dilihat dengan nyaman dan rapi. Outputnya yaitu draft design dashboard sesuai dengan kesepakatan tim DSP. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi juga masih visi misi nomor 4 dan penggunaan nilai organisasi pikir. Selanjutnya kegiatan keempat yaitu uji coba dan validasi. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan uji coba pengisian Google Form dan untuk memastikan data yang muncul itu dapat otomatis atau real time di dashboard tersebut. Outputnya yaitu draft dashboard yang sudah terisi data secara real time dan hasil dari uji cobanya tersebut. Nilai berakhlaknya yang diambil yang bisa diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Untuk kontribusi visi misi dan visi misi organisasinya masih sama, eh, visi dan misi nomor 4 dan penguatan nilai organisasinya juga masih menggunakan pikir. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan uji coba tampilan matriks keluarnya. Jadi memastikan bahwa eh, dashboard tersebut itu bisa terbaca dengan jelas oleh DSP dan unit kerja terkait. Output hasilnya yaitu draft dashboard matriks keluhan hasil dari uji coba matriks tersebut. Untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi masih sama juga, visi dan misi nomor 4 dan penguatan nilai organisasinya juga masih menggunakan nilai organisasi pikir. Kegiatan kelima yaitu implementasi penggunaan dashboard dan tahapan kegiatannya itu menjelaskan kepada tim DSP terkait dashboard yang telah disusun dan outputnya itu dokumentasi penjelasan penggunaan dashboard. Untuk nilai berakhlak yang diterapkan itu akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasinya juga masih sama. Tahapan kegiatan kedua yaitu menerapkan dashboard dalam melakukan survei koordinasi keberhasilan dan output hasilnya itu yaitu dokumentasi penerapan dashboard selama pelaksanaan aktualisasi. Nilai nilai berakhlak yang dapat diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi dan penguatan nilai organisasinya juga masih sama. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan pertamanya yaitu mengevaluasi efektivitas dashboard. Contohnya apakah penggunaan dashboard itu dapat membantu dalam monitoring keberhasilan. Untuk output hasilnya itu dokumentasi efektivitas penggunaan dashboard.
Untuk nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kontribusi visi misinya masih sama juga, visi dan misi nomor 4, dan penguatan nilai organisasinya juga masih menggunakan pikir. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mendokumentasikan penggunaan dashboard yang telah dilaksanakan. Outputnya yaitu dokumentasi kegiatan penggunaan dashboard tersebut secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, loyal, kolaboratif. Kontribusi visi misi dan organisasinya masih sama juga, visi dan misi nomor 4, dan penguatannya juga menggunakan penguatan nilai pikir. Kontribusi visi misi organisasi saya menggunakan visi dan misi nomor 4 karena memang kami tidak terlibat secara langsung dalam pengawasan obat dan makanan di DSP ini. Jadi kami menggunakan misi 4 untuk semuanya. Untuk rekapitulasi nilai berakhlaknya paling tinggi yaitu akuntabel dan paling rendah yaitu adaptif. Untuk rencana jadwalnya yaitu berikut: untuk minggu pertama dan kedua itu berdiskusi, minggu kedua dan ketiga itu persiapan data dan alat, minggu kedua, tiga dan empat itu pengembangan dashboardnya, minggu keempat dan kelima uji coba dan validasi, minggu kelima dan keenamnya itu implementasi, minggu ketujuh dan ke-8-nya itu monitoring dan evaluasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrian atas paparan rancangan aktualisasinya. Berikutnya saya persilahkan kepada mentor untuk memberikan penguatan atas rancangan aktualisasinya. Oke, baik, terima kasih Mas Adrian dan juga Mbak Oktiva. Kalau dari saya pribadi ya sebagai mentor ala-ala, eh, udah oke sih, udah oke, so far udah oke. Paling tinggal dari suara mungkin digedein lagi sih Pak. Kalau dari konten mungkin udah fully oke gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sisiliana atas penguatan untuk rancangan aktualisasinya. Berikutnya adalah dari penguji. Saya silakan bagi Bapak Ibu penguji untuk menyampaikan saran dan pertanyaannya. Iya, paling saya nanya cuma satu dua aja. Eh, yang pertama pengen nanya dari sisinya Mas Adrian dan tim, kenapa yang isu kedua ini tuh yang paling urgent dan ya paling sangat serius untuk segera diselesaikan gitu. Itu dulu deh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Sania. Jadi, eh, ya, dalam audit internal GMS itu biasanya itu dilakukan eh, menunjukkan nilai-nilai indeks dari seluruh eh, tim kerja seperti itu. Untuk di DSP sendiri itu yaitu nilai indeks keberhasilan koordinasi seperti itu. Nah, pada saat audit internal tersebut itu kami hanya menunjukkan nilai-nilainya saja. Jadi hasil dari data-datanya itu belum dapat ditampilkan secara penuh. Jadi perlu dilakukan dashboard. Jadi perlu dibuat dashboard seperti itu. Dan selain itu, dashboard itu juga dapat digunakan untuk memantau secara real time dari hasil survei yang telah kami laksanakan sebenarnya. Nah, kami eh, setelah kegiatan Kepala BPOM selesai, biasanya itu kami langsung mengirimkan survei ke unit kerja terkait. Misal ada kebiar pangan olahan, maka kami langsung mengirimkan survei ke eh, Deputi 3 seperti itu. Kemudian dari Deputi 3 akan memberikan eh, saran dan masukan terkait apa yang telah kami lakukan. Dan setelah itu kami membuat seperti tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari saran dan masukan apabila dari unit terkait tersebut itu memberikan saran dan masukannya seperti itu. Nah, di situ juga saran dan masukannya itu juga belum
dapat kami tampilkan secara langsung seperti itu. Jadi mereka belum tahu apa yang telah kami lakukan apa atau apa yang telah kami tindak lanjut dari saran masukan yang telah mereka kirimkan seperti itu. Untuk garis besarnya seperti itu, apakah ada tambahan pertanyaan, Ibu? Mungkin terakhir mau nanya, dampaknya apa ya kalau misal dari kegiatan gagasan kreatif Mas Adrian ini, Mas Adrian tidak menerapkan berakhlak dalam setiap kegiatannya. Terima kasih. Mungkin lebih ke yang paling mendekati itu adalah tentang akuntabilitas ya, karena kurangnya transparansi data kami untuk ke unit kerja terkait seperti itu. Dan untuk berorientasi pelayanan kami juga menjadi kurang, sehingga layanan dari DSP ini bisa jadi eh, menurun seperti itu karena apa yang telah kami buat itu belum ada inovasi atau belum ada perkembangan dari saran mereka seperti itu. Kemudian untuk kolaboratif dan kami itu juga sering berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugasnya, itu juga dapat terhambat karena itu tadi mereka belum mengetahui terkait apa-apa yang telah kita lakukan eh, atau apa-apa yang telah kami eh, tingkatkan atau perbaiki seperti itu. Eh, untuk harmonisnya ya terkadang dengan koordinasi tersebut itu juga meningkatkan keharmonisan dari kita seperti itu. Contohnya pada saat kami menanyakan tentang bahan atau menanyakan tentang jadwal kegiatan pendampingan, itu juga berhubungan dengan unit kerja lain, jadi keharmonisan itu juga perlu seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Sania atas pertanyaan dan mungkin sarannya. Eh, baik, untuk karena paparan sudah selesai dan penguatan dari mentor juga sudah diutarakan, serta pertanyaan dari penguji juga sudah diutarakan. Mungkin saya akhiri untuk sesi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus ya buat teman-teman yang main peran di sesi pertama ya. Pertama, saya berikan ulasan. Moderatornya keren banget ya. Jadi singkat, padat, jelas begitu. Kedua, ini pengujinya nih. Pengujinya nggak kalah keren nih. Pertanyaan yang disampaikan bahasannya adalah pertanyaan yang sering muncul disampaikan oleh penguji sesungguhnya ya. Jadi walaupun sudah ditapis, walaupun sudah dipilih oleh kita, itu masih ditanyakan oleh pengujinya. Kenapa ini yang diangkat? Padahal kita sudah melakukan tapisan ya. Secara kajian eh, bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Tapi selalu ditanyakan itu kenapa diangkat begitu ya. Jadi nanti Mas Adrian ini sudah bagus nih, sudah bisa menjelaskan kembali kenapa itu dipilih begitu ya. Dan kadang-kadang nanti hati-hati ditanya cara menghitungnya ya. Kalau misalkan menggunakan apa USG begitu, ini angkanya diisi sendiri atau seperti apa? Nah, kadang sampai sampai ke sana. Jadi harapannya nanti nilai-nilai yang dituangkan di dalam matrik itu adalah hasil minimal hasil diskusi begitu ya. Syukur-syukur memang dilaksanakan berdasarkan survei ya. Jadi bukan atas keinginan sendiri. Terus tadi betul Mbak Sania ya. Jadi mohon ini punten pengujinya nanti siapa ada yang tahu tidak teman-teman? Penguji buat besok. Nah, kalau belum tahu, dan misalkan teman-teman mendapatkan penguji bernama Bapak Eris ya, misal nih. Nah, itu apa yang disampaikan bahasannya itu pasti keluar. Jadi nanti teman-teman akan diminta eh dampak apabila kegiatan
tidak dilakukan berdasarkan itu apa nilai-nilai dasar ASN ya. Sorry, berakhlak, berakhlak. Jadi apa dampaknya ketika berakhlak tidak dilaksanakan pada kegiatan yang teman-teman lakukan begitu ya. Nanti dibuat di satu narasi, satu atau dua paragraf, bukan matrik ya. Itu aja, apa narasi saja. Itu tolong dibuat. Jadi di PowerPoint-nya ditayangkan juga begitu ya, sekilas lah, sekilas. Kalau di PowerPoint, poinnya saja. Dampak ketika misalkan pada kegiatan ini tidak dilandasi oleh berakhlak, silakan nanti teman ulas sekilas. Nah, terus ini sederhana tapi menggelitik. Di tayangan paling pertama Mas Adrian itu ada Latsar CPNS golongan 4 ya. Nah, itu hati-hati ya, bukan golongan. Gelombang kali ya. Gel bukan gol. Karena karena kalau golongan 4 mah para pimpinan kita di eselon 2 ya. Gelombang 4 atau mungkin golongan 3 ya. Kalau teman-teman ada juga mungkin dari teman-teman yang golongan 2 tapi silakan diperbaiki begitu. Kemudian eh betul. Jadi ini saya tadi senang juga dengan Mbak Sisil sebagai mentornya yang keren nih. Jadi mencermati satu hal yang tapi penting ya. Jadi Mas Ardiante, hari saya lihat di layar wajahnya mendekat ke kamera, tapi suaranya kecil ya. Ya. Jadi nanti eh, apa namanya dia lebih dikeraskan lagi suaranya ya sesuai saran dari Bu Mentor tuh. Kemudian saya sepakat. Kaitan dengan apa yang disampaikan Mas Ardian itu sudah bagus banget ya. Karena kan ini hal yang baru ya. Tentang dashboard ini hal yang baru. Terus Google Locker itu juga terus terang saya sebagai generasi kolonial juga baru dengar. Artinya hal-hal yang baru yang dimunculkan Ardian sebagai apa gagasan kreatif begitu ya. Nah, terakhir barangkali nanti teman-teman lagi-lagi nih ada salah satu saya sepakat. Jadi penguji itu katakanlah men penguji itu adalah coach kedua bagi teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan jangan deg-degan. Anggaplah nanti penguji itu adalah coach kedua. Jadi nanti apa yang disampaikan, ya itu saran masukan untuk memberikan penguatan ya kepada teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini ada nilai tambah kalau judul bisa dibikin menarik semenarik mungkin ya. Judulnya misalkan tadi yang Mas Adrian itu, sebentar. Yang Mas Adrian itu judulnya kan pengembangan dashboard monitoring monitoring hasil survei keberhasilan koordinasi layanan DSP berbasis Google Locker Studio. Nah, misalkan judulnya disingkat nih Mas Adrian. Jadi Bang Dasmon misalkan. Nah, itu ya. Jadi judul dibikin menarik. Pertama, manfaatnya inovasi yang teman-teman lakukan itu akan selalu diingat. Oh iya dulu tuh Mas Adrian itu pernah bikin Bang Dasmon ya. Nanti orang teh kan naon Bang Dasmon teh apa Bang Dasmon? Itu adalah pengembangan apa? Dashboard misal ya Mas Adrian ya. Kalau bisa dibuat menjadi suatu singkatan yang menarik lebih bagus tuh. Dan boleh nanti judulnya singkatannya aja gitu. Misalkan oh apa namanya? Rancangan aktualisasinya Mas Adrian itu Bang Dasmon gitu. Tanpa ada penjelasan, nggak apa-apa ya. Jadi orang penasaran untuk membuka isinya apa sih Bang Dasmon itu gitu ya. Begitu. Itu barangkali keren semuanya. Eh ya terus terang untuk Mas Adrian udah oke banget untuk diseminarkan besok ya. Semoga lebih lancar dan apa tadi saran masukan dari teman-teman baik itu dari penguji, dari Basania dan Basisil selaku mentor. Ini masukan yang sangat berharga ya. Kita masuk ke sesi kedua ya. Bagus. Sesi kedua itu, nah ini sesi kedua Mbak Farna nih pesertanya ya. Mbak Farna pesertanya, Mbak Rina mentornya, terus Mas Luki moderator dan Mbak Dilah penguji ya. Silakan sesi kedua kita main peran lagi.
Suaranya apa sudah terlihat? Sebentar. Moderatornya mana ini? Moderatornya Oh mana? iya, mohon maaf. Ini Bapak moderator ini pesertanya udah nggak sabar main tayangin aja ini gimana ini? Nah, jadi nanti moderator dulu mempersilahkan. Nah, udah nggak kuat pengen seminar Bapak nih. Bagus, bagus semangat. Ya Pak, mohon maaf Pak, habis dari toilet Pak. Ya, silakan Mas Luki. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam seminar rancangan aktualisasi dengan peserta Ibu Farna Amalia Nabila. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dipersilahkan langsung Ibu Farna untuk menampilkan eh, rancangan seminarnya. Seminar rancangannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Luki, izinkan saya untuk share screen dulu terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Bu, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Farna Malia Nabila. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Database Bahan Substansi Pimpinan melalui Sibasis untuk peningkatan layanan DSP. Ini untuk pokok pembahasannya. Sebenarnya saya sendiri berada di BPOM, kemudian jabatannya ada di Analis Kebijakan Ahli Pertama, Unit Kerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Untuk timnya ada di DSP atau Dukungan Strategis Pimpinan, di mana kami memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama ada penyiapan bahan substansi Kepala BPOM, kemudian pendampingan dan juga pengawalan kegiatan strategis Kepala BPOM, lalu pemantauan tindak lanjut arahan Kepala BPOM. Kemudian untuk role model saya yaitu ada Bu Grace, Bu Grace sendiri adalah PIC pendampingan. Beliau ini selama saya mengenal itu menerapkan berakhlak. Jadi yang terutama ada di nilai akuntabelnya, di mana beliau ini bertanggung jawab terhadap tugas pendampingan dan pembagiannya itu adil untuk seluruh anggota. Kemudian beliau itu juga seorang yang sangat teliti sehingga menghasilkan bahan-bahan yang dibuat itu dengan kualitas yang terbaik. Kemudian beliau juga loyal dengan menjaga rahasia jabatan, terutama saat pendampingan rapat koordinasi pimpinan. Kemudian di tim DSP sendiri saya menemukan ada 3 isu yang perlu ditindaklanjuti, yaitu yang pertama ada kurang optimalnya pengumpulan informasi yang mendukung akurasi data yang sering disebutkan oleh Kepala BPOM pada tim DSP. Kemudian isu yang kedua ada belum ringkasnya informasi mengenai guideline penyusunan bahan substansi pimpinan dalam buku pedoman penyusunan bahan di tim DSP. Dan yang terakhir ada belum optimalnya database bahan substansi pimpinan pada tim DSP. Nah, untuk yang identifikasi isu yang pertama, yaitu kurang optimalnya pengumpulan informasi yang mendukung akurasi data yang sering disebutkan oleh Kepala BPOM pada tim DSP. Nah, untuk ini adalah contoh dari informasi yang sering disebutkan oleh Kepala BPOM. Jadi, kondisi saat ini itu Kepala BPOM itu sering menyampaikan data atau informasi yang sifatnya itu berulang di kegiatan yang berbeda. Kemudian, setiap pendampingan itu dari tim DSP itu eh, membuat notula dalam bentuk key point atau key takeaways. Kemudian saat membuat key point atau key takeaways ini kadang itu eh, kita kan melakukan record, kadang itu penangkapan dari satu orang dengan yang lainnya itu kadang itu eh, berbeda dan kadang itu di recordnya itu kadang tidak terlalu jelas, jadi takutnya ada perbedaan informasi.
Nah, untuk mengecek itu, key takeaways atau key points ini dikirim ke WA. Nah, untuk memastikan apakah sudah pernah disebutkan atau takutnya ada miss data, itu kita melihat di search di WA group itu apakah sudah pernah disebutkan seperti itu. Kemudian perlu adanya data ini perlu dicek kebenarannya maupun diperbarui dengan yang terbaru. Kemudian untuk dampak dan juga pihak terdampak, pastinya ada kepala BPOM, karena takutnya ada inkonsistensi informasi, kemudian nanti yang menyebabkan kredibilitasnya menurun. Kemudian ada tim DSP, karena nanti jatuhnya kerjanya nanti tidak efisien, apalagi harus searching di WA group. Kemudian jika ada jika ada permintaan yang mendadak terkait data itu responsnya takutnya melambat. Kemudian ada dampak di pemangku kepentingan eksternal dan juga masyarakat. Kemudian untuk terkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN, untuk di manajemen ASN ini sendiri takutnya ada ketidaksesuaian eh, sebagai penyedia pelayanan publik yang profesional dan berkualitas karena ketidakakuratan informasi yang bisa berdampak pada bahan yang disampaikan oleh kepala BPOM. Kemudian untuk smart ASN ada terkait integritas, profesionalisme, dan juga penugasan IT. Kemudian untuk isu yang kedua, terkait belum ringkasnya informasi mengenai guideline penyusunan bahan substansi pimpinan dalam buku pedoman penyusunan bahan di tim DSP. Saat ini DSP sendiri terkait penyusunan bahan itu sudah ada pedoman penyusunan bahan. Namun jika dilihat itu, pedoman ini berupa buku yang halamannya itu sekitar 94 halaman. Jadi menurut saya pedoman penyusunan ini tuh kurang praktis dan kadang itu jika ingin menyusun bahan itu kalau semisal harus melihat pedomannya sebegini banyaknya itu kurang praktis dan juga kadang itu menimbulkan perbedaan interpretasi dan bisa berpotensi menghasilkan substansi bahan yang kurang seragam dan juga unit lain itu kan memberikan bahan ke DSP. Nah, untuk format bahannya itu kadang belum sesuai. Jadi DSP harus kerja dua kali, harus merapikan dan juga memasukkan informasi yang penting. Kemudian untuk dampak dan juga pihak terdampak, yang pertama adalah kepala BPOM, berisiko menerima bahan yang tidak konsisten dan juga kurang akurat. Kemudian ada tim DSP, kerjanya tidak efisien dan juga kualitas bahannya kurang optimal. Kemudian untuk manajemen ASN dan juga smart ASN, untuk manajemen ASN sendiri menimbulkan perbedaan persepsi dan juga melambatnya proses kerja serta mengurangi konsistensi penyusunan bahan. Kemudian smart ASN sendiri ada hubungannya dengan profesionalisme, integritas, dan juga jiwa entrepreneurship terkait kebenaran untuk berinovasi dan juga melakukan pembaruan. Untuk yang terakhir ada belum optimalnya database bahan substansi pimpinan pada tim DSP. Nah, untuk DSP sendiri setelah membuat bahan itu ada arsip di namanya aplikasi Sinergis dan juga ada di Google Drive. Namun di database kita ini belum ada pencarian isi atau kata kunci dari bahan. Jadi di aplikasi ini kita bisa melihat kegiatannya apa, bahannya apa saja. Tapi kita tidak tahu di dalamnya itu ada yang dibahas di acara itu tentang apa, bahannya isinya itu tentang kawasan pangan olahan Hmm. seperti itu. Nah, kemudian untuk eh, semisal ada bahan yang perlu dibuat dan ternyata pernah ada di acara sebelumnya, itu hanya bisa mengandalkan ingatan dari ketua tim atau PIC bahan. Nah, untuk proses penyusunannya itu dilakukan dari awal hingga memakan waktu lebih lama dan juga berpotensi menimbulkan duplikasi. Kemudian aplikasi sinergis ini belum dapat dikembangkan dalam waktu dekat juga. Nah, untuk dampak dan juga pihak terdampak, yang pertama ada kepala BPOM, di mana berpotensi menerima bahan yang kurang lengkap, tidak konsisten, dan juga terlalu mepet. Kemudian ada tim DSP juga yang proses kerjanya tidak efisien dan juga rentan melakukan duplikasi. Ada pemangku kepentingan eksternal dan juga ada unit teknis penyedia data yang permintaan datanya nanti berulang kali yang padahal sebenarnya sudah pernah digunakan. Kemudian terkait manajemen ASN, yaitu proses penyelesaiannya menjadi lambat, kemudian berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan publik dalam memberikan jurnal data dan informasi yang cepat, akurat, dan juga relevan bagi pimpinan. Kemudian terkait smart ASN ada profesionalisme, penguasaan IT, networking, dan juga hospitality.
Kemudian ini untuk ketapisan isunya menggunakan teknik USG, di mana dengan hasil tertinggi ada di isu ketiga, yaitu belum optimalnya database dan substansi pimpinan pada tim DSP Bepom. Nah, ini untuk analisis penyebab isunya menggunakan Fishbone, di mana penyebab yang paling utama adalah metodenya, di mana tidak adanya sistem ringkasan atau keyword konten bahan yang memudahkan pencarian, kemudian ada tidak adanya kemudian untuk mekanisme pencarian bahan terdahulu itu mengandalkan ingatan individu. Terkait dari mesin sendiri, untuk Google Drive dan Sinergis itu tidak memiliki fitur pencarian konten atau isi dari dokumen. Kemudian eh, dari anggota sendiri terbiasa mengandalkan ingatan individu, kemudian belum adanya penugasan khusus PIC database. Kemudian untuk materialnya, dokumen hanya diarsip berupa dokumen asli, bukan berupa ringkasan yang pentingnya seperti itu. Kemudian untuk environment sendiri, ada budaya kerja yang cenderung berorientasi pada pelayanan output segera. Kemudian untuk eh, gagasan sendiri terkaitannya dengan manajemen ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu dengan menyediakan bahan yang akurat dan juga tepat waktu. Kemudian gagasan ini juga mendorong ASN sebagai penyedia pelayanan publik, di mana eh, dapat meningkatkan efisiensi kerja, konsistensi informasi, dan juga mutu substansi yang lebih terjamin. Dan yang terakhir, ya, dan yang terakhir ini ada Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, karena eh, komunikasi publik yang disampaikan pimpinan jadi lebih terpercaya dan juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPOM. Kemudian untuk Smart ASN sendiri ada terkait integritas, profesionalisme, penguasaan IT, kemudian hospitality, entrepreneurship, dan juga networking. Selanjutnya, untuk manfaat kegiatannya ada efisiensi waktu dan tenaga, peningkatan kualitas bahan bicara, transparansi dan akuntabilitas organisasi, konsistensi narasi dan konflik, kemudian peningkatan kolaborasi dan koordinasi tim, penguatan budaya organisasi yang profesional, dan yang terakhir ada mempermudah regenerasi dan alih tugas anggota tim. Untuk matriks rancangan, yang pertama, kegiatannya ada konsultasi awal dengan mentor, dengan tahapan kegiatan menyusun draft rancangan aktualisasi. Untuk nilai berakhlak yang berkaitan ada akuntabel, kompeten, loyal, dan harmonis, loyal, dan juga adaptif. Untuk keterkaitan, sebagian besar itu ada di misi 4, yaitu terkait pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk penguatan nilai organisasi yang kaitannya dengan pikir itu ada di profesionalnya melalui penyusunan draft yang rapi dan juga sistematis. Kemudian untuk tahapan kegiatan kedua dan melakukan diskusi dengan mentor dengan nilai berakhlak ada berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan juga kolaboratif. Ini lebih menekankan ke kolaboratif karena ada kolaborasi antara peserta dan juga mentor untuk menghasilkan aktualisasi yang baik. Kemudian untuk misinya sama misi keempat, untuk penguatan nilai organisasi ada terkait kerjasama tim. Lalu untuk kegiatan kedua ada pengumpulan data bahan substansi pimpinan. Untuk tahapan yang pertama ada menginventarisasi bahan substansi pimpinan yang disusun mulai tanggal 1 Juni hingga 30 September 2025. Kemudian untuk outputnya di Google Drive-nya bahan substansi pimpinan. Kemudian untuk nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Untuk kontribusi visi misi ada misi keempat juga, untuk penguatan nilai organisasi ada terkait profesional karena ada penelitian dalam inventarisasi data. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu ada pengumpulan data bahan substansi pimpinan dengan tahapan menentukan keyword dan ringkasan singkat untuk setiap bahan. Untuk hasilnya berupa spreadsheet keyword dan ringkasan singkat. Untuk nilai berakhlaknya ada akuntabel, kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk penguatan nilai organisasi ada terkait kredibilitas karena bisa diperkuat karena data yang terdokumentasi itu jelas dan dapat diverifikasi. Kemudian untuk kegiatan ketiga ada penyusunan database si basis. Untuk tahapan kegiatan pertama ada membuat daftar metadata awal dalam bentuk spreadsheet. Ada nomor, tanggal kegiatan, nama kegiatan, ada unit kerja yang terkait, jenis bahan, topik, keyword, konten, ringkasan singkat, dan juga link bahan. Kemudian untuk output hasilnya spreadsheet metadata awal, database basis, nilai berakhlak yang terkait ada berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif.
Untuk penguatan nilai organisasi ada terkait kredibilitas dan juga inovatif. Untuk tahapan kegiatan kedua dari kegiatan ketiga ada memasukkan keyword dan ringkasan singkat setiap bahan ke dalam spreadsheet, di mana hasilnya nanti adalah spreadsheetnya sudah berisi keyword dan juga ringkasan singkat. Untuk nilai berakhlak yang berkaitan ada akuntabel, kompeten, harmonis, dan juga loyal. Untuk penguatan nilai organisasi ada kredibilitas dan juga inovatif. Untuk kegiatan yang keempat ada pembaruan data bahan. Kemudian ada tahapannya melakukan cross-check antara data yang tercantum di bahan dengan data yang terbaru. Jadi hasilnya ada list data yang perlu dipastikan update-nya. Kemudian nilai berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk nilai organisasi yang terkait adalah integritas dan juga responsif. Untuk selanjutnya ada melakukan update data pada spreadsheet database jika terdapat data terbaru. Kemudian untuk nilai berakhlak yang terkait ada berorientasi pelayanan, harmonis, dan juga adaptif. Untuk penguatan nilai organisasi yang terkait adalah responsif. Selanjutnya, kegiatan yang kelima adalah kategorisasi topik bahan dengan tahapan menentukan topik tiap bahan berdasarkan keyword dan ringkasan singkat. Untuk hasilnya adalah spreadsheet si basis eh, berisi topik. Kemudian untuk nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan juga kolaboratif. Penguatan nilai organisasi ada terkait profesional dan juga inovatif. Untuk tahapan selanjutnya adalah melengkapi unit kerja yang berkaitan dengan topik maupun bahan pada spreadsheet. Untuk nilai berakhlak yang berkait adalah akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan juga kolaboratif. Untuk penguatan nilai organisasi ada terkait kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir adalah eh, finalisasi dan sosialisasi internal. Untuk tahapan kegiatan melakukan perbaikan format atau struktur database jika terdapat kendala teknis atau masukan dari anggota tim. Untuk output hasilnya adalah spreadsheet database di basis final dengan nilai berakhlak berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif dengan penguatan nilai organisasi profesional melalui penyempurnaan format database. Kemudian yang terakhir adalah melakukan sosialisasi penggunaan database kepada anggota tim DSP dengan nilai berakhlaknya ada akuntabel, harmonis, dan juga loyal. Untuk penguatan nilai organisasi ada kerjasama tim. Berikut adalah rekapitulasi dari nilai dasar ASN berakhlak, yaitu yang ada 55, kemudian yang paling banyak itu ada di kompeten. Selanjutnya ini adalah jadwal kegiatannya. Itu saja dari saya. Yang saya kembalikan ke moderator. Bu Farna atas paparannya. Untuk yang selanjutnya, mungkin kepada mentor dari Ibu Farna dapat memberikan penguatan. Kepada mentor Bu Farna dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas moderator atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mbak Farna yang telah menyelesaikan presentasinya dengan sangat baik. Untuk alurnya tadi juga sudah baik, isinya juga sudah baik. Nah, di sini saya mau memperkuat bahwa memang database itu sangat diperlukan oleh tim DSP untuk menunjang efisiensi dan efektivitas kerjanya. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Farna ya, belum ada database yang optimal begitu, sehingga diharapkan dengan adanya database ini melalui SIBASIS, Sistem Informasi Bahan Substansi, itu dapat meningkatkan layanan dukungan strategis pimpinan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Rina selaku mentor dari Bu Farna atas penguatannya. Kemudian untuk yang selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu penguji untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Farna karena telah memberikan paparan yang sangat komprehensif ya terkait optimalisasi database. Karena kan tadi beberapa kali di-mention ya. Mungkin pertanyaan yang akan saya ajukan adalah tadi kan Mbak Farna beberapa kali nge-mention nih kalau misalnya
datanya berulang dan dampaknya itu bisa menurunkan kredibilitas gitu secara keseluruhan itu ya terhadap instansi gitu karena kan eh, wajah dari instansi Badan POM itu adalah kepala badan seperti itu ya Mbak Farna. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Mbak Farna melakukan tapisan isu, karena ini apa ya kaitannya dampaknya itu akan sangat luas terkait apa instansi Badan POM, apa yang membuat Mbak Farna firm memilih isu tersebut? Apakah ada metode tersendiri dalam melakukan tapisan isu? Apakah Mbak Farna meminta eh, apa melakukan mungkin kayak survei atau eh, meminta pendapat mungkin senior atau yang ahli di bidangnya seperti itu untuk melakukan tapisan isu sehingga isu yang dipilih ini memang apa dinilai yang paling kritikal seperti itu. Itu mungkin pertanyaan itu dulu ya Mbak Farna. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Eh, Mungkin langsung saja dapat dijawab oleh Ibu Farna ya. Kepada Ibu Farna dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari sebenarnya apa suara saya terdengar ya? Benar. Ya, baik. Saya izin menjawab terkait kenapa memilih isu tersebut. Mungkin saya sedikit cerita. Jadi di tim DSP ini, jadi saya mengumpulkan beberapa isu yang sekiranya saya rasakan sendiri di tim DSP. Kemudian saat rapat tim itu kami menyampaikan isu apa saja yang ada di tim DSP dan sekiranya memang itu prioritas menurut ketua tim dan juga anggota tim. Kemudian diambil 3 isu. Dari 3 isu itu, karena saya menggunakan tapisan isu USG, jadi dari USG ini penentuan nilainya itu melakukan survei ke lima anggota dari tim DSP seperti itu. Nah, saya ambil nilai rata-ratanya, jadi saya masukkan nilai seperti itu dan hasilnya itu ada di isu ketiga ini. Kenapa juga isu ketiga ini mungkin menurut saya dan juga teman anggota tim DSP itu penting karena ya sehari-hari kami adalah melakukan menyusun bahan substansi pimpinan dan juga karena memang hanya PIC bahan terkait ataupun ketua tim yang tahu atau yang menjadi tugasnya itu tahu apa saja bahannya disusun isinya apa saja dan yang lain itu tidak semuanya tahu semua terkait semua bahan dan makanya kita itu perlu ada database. Jadi menurut saya dan juga anggota tim itu perlu untuk eh, metodenya itu ada survei itu untuk menentukan teknik USG, nilai yang ada di teknik USG. Baik, terima kasih Mbak Farna. Terus just to make sure lagi ya, apakah survei yang dilakukan itu terdokumentasi dengan baik? Ini menjawab ya terdokumentasi dengan baik. Saya buat kayak Excel-nya gitu. Jadi tiap anggota yang saya survei itu memilih ada memilih nilai berapa untuk masing-masing USG-nya. Kemudian itu saya buat apa namanya rata-ratanya gitu di Excel. eh jadi kayak narik data, maksudnya dari Google Form gitu kah atau ngisi Oh manual enggak, gitu di Excel atau gimana? jadi ditemui satu-satu anggota yang saya survei, terus saya jelasin isunya ada apa aja, terus beliau kayak nulis di Excel, langsung ngisi di Excel-nya gitu. Oh iya, mungkin nanti itu eh, bisa ditambahin kali ya di lampiran seperti itu kali ya. Oke, baik, cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada penguji atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin sudah cukup semua. Oleh karena itu dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu penyaji, kemudian pembimbing atau mentor dan juga penguji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita applause juga ya untuk sesi kedua nih yang dipimpin oleh Mas Luki ya. Jadi saya sedikit saja, barangkali ini si basis ini sudah jalan, Mbak. Karena Belum, belum, belum ada, ya. ini berarti hal baru ya. Ini keunggulan dari yang disampaikan Mbak Parna ini terkait dengan si basis yang baru. Bagus nih. Jadi kalau
menurut saya udah siap tempur nih buat besok ya Mbak Farna ya, mudah-mudahan. Terus eh, s- untuk kegiatan ya, untuk kegiatan teman-teman hindari kalimat-kalimat administratif ya, seperti misalkan eh, melaporkan kepada pimpinan gitu ya. Nah, yang awal itu. Jadi mendingan kegiatan yang pertama itu menukik eh, kepada substansinya. Misalkan tadi saya lihat menyusun draft apa gitu ya. Nah, baru di tahapan kegiatannya salah satunya adalah melaporkan atau berdiskusi dengan pimpinan. Tapi di kegiatannya itu lebih kepada substansinya. Kan kalau misalkan membuat laporan itu kan hal-hal administratif ya, dan itu mah akan pasti dilakukan begitu. Tetapi kegiatan ini gambaran dari rundown gagasan Baparna ya. Terus Baparna punya satu aja. Saya mau lihat yang tujuan di bab satu. Saya lihat screen draftnya ya berarti. Ah, boleh boleh. Jadi jadi maksudnya gini, di tujuan itu tolong nanti sama teman-teman disampaikan bahwa rancangan aktualisasi yang disusun adalah untuk menyelesaikan untuk nah sudah ada ya, untuk memecahkan permasalahan yang ada di unit kerja melalui kegiatan aktualisasi ya. Ya ini nih, poin nomor 2 ini sering menjadi sorotan oleh tim penguji ya. Jadi jadi tolong nanti teman-teman seperti Mbak Farna ini ada poin tujuan penting dari menyusun rancangan ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan ya yang terjadi atau isu yang ada di lingkungan kerja teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Parna, terima kasih Mas Luki, Mbak Dilah juga ini nggak kalah serem ini sebagai penguji saya lihat udah cocok banget gitu ya. Saya sampai ikut tegang nih lihat Mbak Parna ditanya Teh Dilah. Terus eh, Mbak Rina juga bagus memberikan mentor walaupun ala-ala tapi kelihatan banget seakan-akan pimpinannya Mbak Parna begitu. Sekarang ada waktu lumayan ya. eh, Sekali lagi ya biar teman-teman makin mantap dan saya juga ingin melihat sudah seperti apa. Jadi dua dari penyaji tadi saya pikir sudah ACC banget buat persiapan besok ya. Terima kasih teman-teman yang berperan jadi mentor, moderator, dan pengujinya. Saya kira sama-sama sudah memiliki kesiapan. Yang sesi 3 ini, Mbak Meda nih ya, Mbak Meda menjadi peserta, Mbak Nailanya mentornya, Mbak Sisil berganti peran ini sebagai moderator, dan pengujinya Mbak Rina berganti perannya. Silakan, ada waktu lumayan mudah-mudahan bisa selesai 30 menit. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua di ruang Zoom. Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Latsar, khususnya untuk peserta Mbak Maida yang hari ini sudah hadir ya, Mbak Maida. Halo, Mbak Maida. Apa sudah hadir? Halo, pagi, pagi hadir. Oke. Oke, Mbak Maida, kepada Mbak Maida selaku peserta bisa langsung untuk presentasi ya. Kami ingatkan untuk waktu presentasi kurang lebih 20 menit. Kemudian untuk Bapak Ibu mentor dan juga penguji, silahkan untuk mempersiapkan diri juga untuk bisa memberikan feedback atau pertanyaan kepada Mbak Maida setelah sesi presentasi selesai. Terima kasih. Baik, izin Bapak dan Ibu. Baik, hari ini saya, Meida Astria, akan mempresentasikan tentang peningkatan indeks kinerja pelayanan ASN luar biasa di Direktorat Cegah Tangkal BPOM, kalau disingkat jadi pening kepala. Ya, singkatannya gitu. Baik, ini saya, Meida Astria, selaku PFM ahli pertama di Direktorat Cegah Tangkal BPOM, bersama mentor asli saya, Bapak Andi Wibowo, selaku Katim Pangan Olahan di Direktorat Cegah Tangkal.
Dan latar belakang ini saya percepat saja izin untuk Direktorat Cegah Tangkal ini memang juga memiliki fungsi pelayanan, namun sifatnya dia lebih ke unit pelaksana teknis dan deputi penindakan. Jadi dalam rangka untuk menilai sejauh mana pelayanan yang dirasakan oleh UPT dan deputi penindakan selaku penerima pelayanan, BPOM menetapkan indikator kualitas pelayanan publik atau IPKP sebagai salah satu indikator strategis. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi BPOM, terutama untuk misi di nomor 4, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Berikut struktur organisasi Direktorat Cegah Tangkal di bawah Deputi Bidang Penindakan langsung seperti yang saya lingkari merah. Kemudian tugas Direktorat Cegah Tangkal dimulai dari persiapan penyusunan, lalu pelaksanaan kebijakan, norma, dan juga pemantauan, serta fungsi tata operasional Direktorat, juga pelaporan di bidang cegah tangkal. Dan isu yang saya angkat ini ada 3. Yang pertama ada fluktuasi indeks persepsi kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua adalah indeks persepsi anti korupsi. Dan yang terakhir adalah lemahnya indeks berakhlak loyal. Sebagaimana yang saya sampaikan di sebelumnya, IPKP atau indeks persepsi kualitas pelayanan pada akhirnya ini adalah indikator penting untuk sejauh mana kita mengetahui pengguna layanan menilai mutu pelayanan publik. Dan yang kedua adalah indeks survei persepsi anti korupsi, di mana berperan sebagai instrumen akuntabilitas yang juga bisa memungkinkan masyarakat untuk menilai komitmen dan kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir adalah lemahnya indeks berakhlak loyal, di mana setiap tahun diadakan survei indeks core value berakhlak, mana dari hasil perhitungan tersebut nilai loyal pada Direktorat Cegah Tangkal mencapai 39,5%, yang mana ke dalam kategori tidak sehat. Berikut ringkasan dari yang isu pertama. Jadi saya pakai data di bulan Agustus 2025, yang September masih dalam pengolahan. Jadi ditunjukkan bahwa indeks dari IPKP itu sebesar 3,66, di mana hal ini memberikan dampak bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, maupun sistem kerja. Dan yang kedua, kepercayaan publik yang tidak stabil dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa pelayanan publik masih bergantung pada individu, bukan pada sistem yang kuat. Dan jika dikaitkan pada manajemen ASN, artinya dengan adanya fluktuasi IPKP ini, kompetensi dan konsistensi pelayanan pemerintah tidak stabil. Dan hal ini juga menjadi cerminan kualitas pelayanan dan juga penggambaran sejauh mana manajemen ASN sudah diterapkan. Kemudian untuk Smart ASN, dari sini juga menandakan bahwa transformasi digital dan peningkatan kapasitas ASN belum dilakukan secara merata dan berkesinambungan di sektor pelayanan. Kemudian di indeks persepsi anti korupsi ini mencapai 3,78, di mana dapat memberikan dampak masyarakat dapat skeptis dan dapat berujung pada rendahnya partisipasi publik dalam demokrasi, dan mana korupsi juga dapat memperbesar biaya transaksi ekonomi dan juga membuat program-program strategis tidak berjalan dengan optimal karena kebocoran anggaran. Dan jika dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, nilai IPAK ini atau indeks persepsi anti korupsi dapat menunjukkan bahwa kinerja akuntabel belum sepenuhnya diinternalisasi, sehingga seharusnya manajemen ASN dan Smart ASN bisa menjadi suatu cara untuk mengatasi persepsi publik maupun celah korupsi itu sendiri. Kemudian isu yang terakhir itu adalah lemahnya indeks berakhlak loyal, di mana mencapai 39,5% dan masuk dalam kategori tidak sehat. Dan hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan semangat dan komitmen ASN terhadap misi instansi, juga rendahnya rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap pekerjaan, dan dapat mengakibatkan terganggunya koordinasi sinergi antar unit kerja. Dan jika dikaitkan dengan manajemen dan Smart ASN, penurunan semangat ini dapat mengakibatkan proses penempatan ASN menjadi tidak efektif karena komitmen terhadap visi dan misi organisasi ini juga melemah. Dari ringkasan tadi saya satukan, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pencapaian
indeks-indeks tersebut seperti yang saya tampilkan di slide, dan kemudian saya melakukan penapisan isu terhadap beberapa responden, dan terpilihlah indeks peningkatan kualitas pelayanan ini menjadi isu pertama yang akan kita lakukan penyelesaiannya, yakni ada di nilai 13,25. Lalu jika ditinjau dari penyebab diagram Ishikawa, di sini saya bagi menjadi 4 kategori. Dari sisi SDM adalah tingginya beban kerja pegawai dalam pelaksanaan dan pemantauan survei, kemudian kurangnya edukasi publik tentang fungsi dan peran Direktorat Cegah Tangkal membuat sebagian responden tidak memiliki pemahaman yang utuh. Kemudian kurangnya sosialisasi dalam hal ini adalah ketiadaan alat, sarana dan prasarana yang dapat mengakibatkan kurangnya sosialisasi dengan baik dan menimbulkan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan implementasinya. Dan yang terakhir, kurang intensifnya pemantauan dan evaluasi dalam pengisian survei. Dan dari indeks 3,66 di IPKP tadi, apabila dirinci, itu terlihat bahwa di pertanyaan U3 maupun U5, U ini adalah unsur atau topik pertanyaan. Jadi terlihat di U3 dan U5, nilai indeksnya ini adalah 2 terendah. Jika kita lihat di U3 dan U5, topiknya adalah respon atau kecepatan petugas dalam aplikasi sistem pelayanan, dan yang ke U5 adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pemberian pelayanan publik. Sehingga hal itu saya turunkan dalam gagasan kreatif, yakni selain sosialisasi pengisian survei dan pemantauan jumlah responden, saya juga melakukan untuk penambahan sistem auto-respon di media sosial Instagram dan juga TikTok, seperti itu. Dan dampak yang terjadi jika penerapan nilai tidak diterapkan, tentunya ada penurunan kinerja ASN dan menurunnya kualitas pelayanan, lalu bisa juga menimbulkan ketidakpercayaan publik, meningkatkan risiko KKN, dan juga terhambat reformasi birokrasi. Dan berikut matriks kegiatan saya, seperti yang saya sampaikan, ini nanti yang pertama melakukan sosialisasi ini saya breakdown menjadi 3 tahapan kegiatan. Yang pertama ada pembahasan kegiatan sosialisasi, kemudian pembuatan rancangan kegiatan sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Jika dikontribusi terhadap tujuan organisasi, maka keseluruhan rencana kegiatan saya ini memenuhi misi keempat, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Begitu juga dengan kegiatan kedua, yaitu membuat sistem autoresponder di TikTok, ya ini semacam auto reply ya. Dan ini akan saya lakukan evaluasi mandiri dan juga evaluasi dari rekan kerja. Lalu kemudian juga melakukan perbaikan pada medsos Instagram, dan yang terakhir melakukan jumlah pemantauan perhitungan jumlah responden dan juga pelaporan. Berikut hasil matriks rekapitulasi rencana yang paling banyak jumlah FMP yang diaktualisasikan per kegiatan adalah di kegiatan 2 dan 3, di mana unsur kompeten juga menjadi jumlah yang tertinggi sebagai mata pelatihan. Kemudian ini jadwal aktualisasi sampai minggu ketiga November sesuai rencana kegiatan yang sudah sampaikan. Dan terima kasih, ini slide saya yang terakhir Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Maida selaku peserta yang telah mempresentasikan laporannya di pagi hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu Mentor jika ada penguatan ataupun tambahan yang ingin disampaikan atas presentasi yang telah dilakukan oleh Mbak Maida. Baik, terima kasih. Di sini saya Naila sebagai mentor ala-ala dari Mbak Maida. Di sini saya hanya ingin, karena presentasi dari Mbak Maida sudah sangat baik, menjelaskan permasalahan dengan baik dan solusinya. Di sini saya hanya ingin menguatkan saja kalau memang isu yang diambil oleh Mbak Maida itu sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan publik ya. Jadi walaupun di Direktorat Cegah Tangkal sendiri tidak langsung melayani kepada masyarakat, namun kita melayaninya kepada UPT atau unit kerja lain, tetapi itu juga tetap penting untuk ditingkatkan pelayanannya, begitu sih, supaya bisa saling membantu dan meningkatkan nilai keharmonisan. Begitu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nela atas penguatannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu penguji dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atas presentasi yang telah dipaparkan.
Baik, terima kasih Bu Moderator. Kemudian terima kasih juga Bu Meida atas presentasinya, sangat bagus sekali ya. Kemudian tadi judulnya Pening Kepala itu sangat membuat saya jadi semakin bersemangat ya untuk mendengarkan presentasi dari Bu Meida. Sangat menarik sekali. Nah, untuk pertanyaannya, em, tadi kan di penerapan nilai-nilai berakhlak itu ada beberapa kegiatan yang seperti misalnya tadi di kegiatan kedua itu tidak ada penerapan nilai akuntabelnya begitu. Kemudian di kegiatan lain juga ada beberapa nilai berakhlak yang tadi di strip ya, berarti tidak ada penerapannya. Nah, apakah memang tidak bisa diterapkan nilai berakhlaknya begitu atau bagaimana begitu, Mbak? Baik, terima kasih Bu Rina untuk feedback dan pertanyaannya. Untuk berapa akuntabel yang seperti yang saya strip sebenarnya bukan berarti tidak bisa. Menurut saya bisa, tapi untuk kegiatan 2 dan 3 memang saya sangat menekankan pada sisi kompeten karena pembuatan auto reply itu betul-betul dibutuhkan kompetensi teknis ya, terutama untuk terutama terkait penggunaan teknologi seperti itu. Karena saya melihat dari sisi itu seperti itu. Tapi memang kalau akuntabel, saya lebih menekankan pada kegiatan terakhir, terutama di dalam jumlah perhitungan survei dan juga pelaporan. Karena kalau akuntabel, menurut saya lebih ke pelaporan kinerja seperti itu, Bu Rina. Oh, oke, baik. Bu Meida sudah cukup jelas, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu penyaji yang telah bertanya kepada peserta. Mungkin kurang lebih sekian ya untuk sesi ketiga kita kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi selaku coach di pagi hari ini. Terima kasih, semangat. Dengar. Terima kasih. Kita applause ya untuk sesi bermain peran rancangan aktualisasi yang dipimpin oleh Mbak Sisil. Luar biasa nih. Pertama saya cermati Mbak Sisil ini cocok banget kalau udah jadi moderator. Singkat, padat, jelas, dan penuh semangat begitu ya. Kemudian saya sepakat dengan Mbak Rina ya. Dengan disuguhkannya pening kepala, jadi kita jadi penasaran tuh. Eh, Kata Mbak Rina mah jadi semangat untuk mengikuti sampai akhir karena apa sih pening kepala itu begitu ya. Nah, maksud saya tak seperti itu. Jadi buat judul yang menarik sehingga eh, berdampak ya kepada presentasi yang disampaikan teman-teman. Saya melihat ini apa yang disampaikan Mbak Meda ini termasuk yang eh, agak berat nih ya urusan nih ya. Bagaimana eh, pelayanan publik yang dilakukan oleh unitnya Mbak Maida ini menjadi sorotan Mbak Maida ya. Coba saya boleh lihat eh, isu-isu tiga isu yang tadi disampaikan. Bentar Pak, izin. Bentar, saya ke berikut Pak. Oke, sebentar. Nah, ini eh, mohon kembali penjelasan ya. Ini kan isu yang diangkat itu fluktuasi indeks persepsi kualitas pelayanan. Ini artinya ketika terjadi fluktuasi itu dianggap tidak istiqomah gitu kurang lebih Mbak Maida ya. Iya Pak, jadi terlihatnya seperti kurang konsisten Pak, seperti itu. Iya. Ya, jadi ini adalah sebuah masalah ya kaitan dengan pelayanan yang dilakukan. Oke, jadi yang kedua juga sama ya. Sama Pak, betul. Terus di halaman selanjutnya, Mbak. Ini Pak, Isu yang diangkat ini kan yang yang pertama ya, Mbak. Beda ya. betul Pak, ini yang pertama. Nah, ini untuk isu-isu jangan lupa ya. Nah, jadi nanti seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Farna ya. Jadi rumusan isunya
dilengkapi ya. Jadi kalimat negatif, kemudian lokus dan fokusnya disebutkan ya, Mbak Meda ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Meskipun eh, pada isu yang tidak diangkat, apalagi pada isu yang diangkat. Ya, Pak. Barangkali terus kalau kalau ini apa? Hmm, kalau ASN luar biasa ini semacam apa? Platform atau apa, Mbak Meda? Hmm. Enggak, Pak. Itu biar singkatannya cocok aja. Oh gitu. Siap, siap, siap. Nggak apa, nggak apa. Oke. Selebihnya, dia eh, Baik, Pak. sudah lengkap termasuk dengan dampak ketika eh, apa nilai-nilai ASN berakhlak tidak dilaksanakan sudah lengkap. Kemudian nilai tambah tadi yang disampaikan dari presentasi yang disampaikan Mbak Meda ini ada referensi ya, bagus ya. Jadi kutipan-kutipan itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kita ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang adalah hasil karya orang lain begitu. Selebihnya sudah oke sih Mbak Meda ya. Jadi Ya, saya sudah tenang ini dari tiga penyaji ini siap tempur untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dan kepada teman-teman yang berperan sebagai moderator, Mbak Sisil, Mbak Naila sebagai apa namanya mentornya dan ini adalah penguji yang paling baik nih yang di sesi ketiga ini ya. Pengujinya baik banget Mbak Rina ini. Pertanyaannya nggak berat-berat gitu ya. Bertanya sambil mengapresiasi, tersenyum gitu luar biasa. Ah, teman-teman, terakhir dari saya. Untuk kelengkapan dokumen sudah diupload oleh teman-teman semua. Apa PowerPoint dan naskah laporan rancangan aktualisasinya sudah disampaikan begitu? Izin izin, belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum ya? Paling lambat kapan Teh Dila? Nanti sore, Pak, jam 4. Nah ya, mumpung belum di-upload, jadi nanti PowerPoint-nya silakan disempurnakan, terus naskah laporan itu nanti teman-teman perhatikan betul ya yang kalau ada typo-typo gitu ya, jadi diperbaiki begitu. Kalau ada yang memang belum lengkap segera dilengkapi dan semuanya nanti bisa mengupload bersama-sama kelengkapannya agar bisa dipelajari oleh penguji ya. Mudah-mudahan mendapatkan penguji yang memberikan penguatan ya. Terserah nanti pengujinya kenceng atau baik-baik saja. Yang penting sisi positifnya aja kita ambil. Karena saya melihat juga saya sebagai coach ini sering terbantu ya dengan masukan-masukan penguji yang memang memiliki dasar satu beliau ini adalah pejabat struktural gitu ya. Artinya punya pengalaman banyak kaitan dengan rancangan aktualisasi. Kemudian dari sisi kompetensi kebetulan pengujinya memang basicnya misalkan analis begitu. Nah itu eh, bagus-bagus biasanya tuh memberikan saran masukannya. Jadi teman-teman eh, pesan saya anggap penguji adalah coach kedua ya atau coach pertama gitu ya, coach pertama sebelum saya. Jadi teman-teman berharap silakan Ibu Bapak menyampaikan saran masukan. Dan tentunya catatan penguji itu yaitu di rancangan seminar. Jadi pada saat seminar akhir adalah apa yang beliau sampaikan teman-teman catat dan tindak lanjuti. Itu saja barangkali eh, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya agar bisa besok melaksanakan seminar rancangan dengan baik. Mungkin juga kaitan dengan teknis ya, teknis untuk medianya, untuk medianya disiapkan juga gitu ya. Apakah itu laptopnya atau apa jaringannya begitu. Saya tadi melihat yang Mas Adrian itu kan kurang lebih 4 menit tuh kurang lebih terdelay. Jadi tapi itu ada saja, cuman diantisipasi lebih awal begitu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf Pak Oh, Budi, silakan silakan. saya izin bertanya. Kan draftnya perlu tanda tangan Pak Budi ya. Oh ya, Nah siap. itu kami kirim ke email atau di grup atau PC WA Pak Budi. Saya saya WA ya ke Baparna. Nanti ditiru saja, ditiru saja, ditiru saja.
Apalagi kalau di Canva itu gampang tinggal di copy paste dia muncul gitu. Yang penting saya sudah ACC, silakan untuk digunakan untuk ditiru ya. Izin Pak, mohon disampaikan NIP-nya juga nanti Pak. NIP-nya, Ya, NIP-nya ya dengan silakan supaya Mbak Maeda tidak pening kepala ya, nanti saya sampaikan dengan NIP-nya. Mbak Maeda Izin keren Pak, betul. Siap. Gimana gimana ada lagi? Teh Dila? sama itu juga ya Pak. Sama nama dan gelar lengkap Bapak NIP, nama gelar lengkap sama TTD. Ah, baik, siap Teh Dila. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini selesai Zoom langsung saya kirim ke teman-teman ya. Ada lagi? Izin Pak, mau tanya, mau make sure. Berarti nanti untuk teknisnya setelah kita menyelesaikan draft kita udah final, apakah kita masih perlu kirim ibaratnya kayak bimbingan ke Pak Budi untuk ngecek feedback atas draft kita atau nggak perlu Pak? Kita langsung masukin tanda tangan Pak Budi, NIP, dan lain sebagainya untuk langsung disubmit di sore hari ini? Atau masih perlu minta review Pak Budi nih atas draft kita? Nah, terima kasih nih pertanyaan yang bagus. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, khususnya kaitan waktu ya, di saya nih ya Bang, khususnya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang seperti kemarin itu nggak bisa ditinggalkan, malah jadi nanti membuat teman-teman terlambat untuk feedbacknya, langsung saja Mbak Sisil ya, langsung saja deh. Ya, Bismillah mudah-mudahan besok menjadi media untuk memberikan penguatan ya. Oke, berarti kesimpulannya semua draft kami ter-ACC, kami tinggal attach semua data Bapak aja termasuk tanda tangan dan tinggal submit aja ya Pak gitu. Yes, Oke, thank you Pak. Terima kasih. sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya kelompok ini adalah menjadi kelompok terbaik ya untuk seminar rancangan aktualisasi besok ya. Saya doakan begitu. Saya izin Mbak Sisil dan semuanya pamit. Terima kasih atas kebersamaan. Jaga kesehatan selalu. Salam Mbak buat keluarga teman-teman di rumah ya. Assalamualaikum, selamat siang. Makasih, Waalaikumsalam. Terima Pak. kasih Waalaikumsalam, terima Pak. kasih Terima Pak. kasih Terima kasih Pak. Pak terima Budi. kasih Pak Budi. Waalaikumsalam. Salam. Nah, Terima kasih.